RRI bahwa memang pagar ini terus-terusan memperjuangkan hak-hak guru honorer baik negeri ataupun swasta. Interupsi. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Salam interupsi. Bagi kawan-kawan, saya ingin klarifikasi, mungkin bagi penonton yang merindukan kehadiran saya di channel KK kemarin, di postingan sebelumnya saya tidak menjadi host karena ngajongkeng setelah makan daging domba gitu ya. Jadi tidak bisa mengikuti kegiatan yang sangat kontennya itu sangat luar biasa, daging semua gitu. Nah, saya makan daging juga gitu, akhirnya ngajongkeng terlebih dahulu gitu. Jadi bagi kawan-kawan, tetap tonton video-video ataupun konten yang disajikan oleh KK Channel ini di acara podcast interupsi isu-isu kedaerahan khususnya di Kabupaten Garut. Hari ini sedang viral di dunia pendidikan khususnya terkait beberapa isu yang berkembang di masyarakat dan juga di media sosial. Nah, ayeuna waktu anu tepat, momentum anu tepat untuk diklarifikasi gitu. Siap. Nah, hari ini saya sudah kedatangan salah satu tokoh pendidikan di Kabupaten Garut. Beliau adalah Abi ngambil nyebatna Akang atau Nabi Pak? Malah Akang lah. Akang, supaya supaya nyunda lah. Jadi di dia barudak aya Kang Dani Ramdhani. Hamdani. Mohon maaf. Beliau selaku Sekretaris Umum DPP Pagar Garut dari tahun 2000 sampai sekarang. Jadi beliau aktif di Pagar itu forum aliansi buruh dan karyawan, karena memang di pendidikan itu, di sekolah itu bukan saja guru yang ada, tapi tenaga teknis pun ada, seperti pramugkelas. Kalau dulu mah istilahnya penjaga sekolah ini merada keren gitu, pramugkelas gitunya. Terus aya oge TU, bukan saja TU, sekarang itu disebutnya tenaga administrasi sekarang itu. TU, jadi TA tuh. TA. Ada juga tenaga ahli. Tenaga ahli lainnya anger gajinya masa gitu. Jadi ngan ganti nomenklatur bagaimana? Nah, betul itu. Jadi yang sekarang itu memang forum aliansi guru dan karyawan memang sedang mengangkat, atau memang sekarang ada tenaga kependidikannya, operator. Sekarang itu ada yang namanya operator. Nah, itu pun sama, harus kita perjuangan juga itu. Terus juga Akang ini aktif menjadi Sekretaris Umum Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM di Kabupaten Garut dari 2021 sampai sekarang gitu. Nanti juga kita akan ngabahas etanya siap, tentang PKBM di Kabupaten Garut. Terus juga Sekretaris Persatuan Pencaksilat Seluruh Indonesia Kabupaten Garut tahun 2019 sampai sekarang. Nah, jadi Abi kudu hati-hati ya. Powernya di bere jurus lah, salah nanya di bere jurus. Beda bahaya. Terus juga sebagai juri, pernah jabatannya sebagai juri pencaksilat Kabupaten Garut. Oh, berarti yang terakhir yang Ciatel kemarin ya? Iya, yang Ciatel itu. Iya, betul saya. Itu teh kegiatan apa? Itu kegiatan pencaksilat seni sejauh Barat dan Banten itu memang lumayan banyak itu. Kirain se-Kabupaten Garut. Cuma memang tempatnya di Garut, karena di Garut itu gudangnya para pesilat, para petarung. Peserta oge paling banyak di Garut ketimbang di luar kota Garut gitu. Tapi lamun diayakeun di luar kota Garut pasti ngirimkeun paling banyak, rek di Banten, rek di Jakarta, di Bekasi gitu. Tapi ya mah silat itu paling banyak itu memang di Garut, yang kedua di Majalengka, Bandung, Tasik gitu ya, Tasik, terakhir Banten. Nah, itu memang sekup-sekup atau ruang-ruang yang banyak para pesilatnya gitu. Tapi mereka itu rata-rata alirannya dari Garut juga kalau melihat gerakannya begitu. Nah, ini sebutnya tata jurus atau apa? Jurus. Jadi ada jurus-jurus, tapi perkembangan jurus itu nanti kan digabungkan dari jurus-jurus tersebut.
Jadi disebut nate ibing atau nepi eagle. Nah itu ada beberapa aliran. Ayo disebut dengan Cimande, Cikalong. Oh iya iya. Nah itu digabungkan gitu. Kan Cimande mah Cianjur kan ya? Cimande itu bukan Cianjur, kayak itu dari mana ya? Alirannya itu Cimande, Purwakarta kalau tidak salah. Justru Purwakarta. Kan di Cianjur ada kampung Cimande, daerah Cimande. Ada Cimande, tapi kalau tidak salah dari beberapa orang itu menyebutkan mungkin saja gitu ya, karena memang sejarah ini susah untuk dibuar gitunya, mungkin ada yang menyebutkan di Cianjur, mungkin ada yang Purwakarta, mungkin juga begitu, mungkin saja itu. Tapi lamun jurus di orang Garut gitu naon tah? Orang Garut itu semacam ada yang disebut timbangan, terus ayeuna suliwa itu ya. Timbangan teh lamun dibahasa Indonesia jadi kiloan atau kilo. Disundahkan jadi kiloan, jurus kiloan. Ya, lah. Jadi curiga nama jurus selama dipakai di pasar, jurus kiloan sih kan. Tapi yang jelas saya paling senang kalau misalkan sudah berada di meja pencaksilat, itu paling seneng gitu. Karena memang hobi dari SD gitunya, hobilah silat mah gitu. Pas mun ayeuna misal kena ke non teh aya acara nu lain, pas aya tugas silat mah itu jadi nomor 1 karena sambil refreshing nya resep oge jaman dibayar. Ya dia bener. Hobi pegawai menjadi pekerjaan. Pegawai hobi menjadi pegawaian gitu. Hobi jadi pekerjaan. Nah gitu. Terus Ketua Yayasan Darul Arham Al-Maqdiyah. Eta teh di Cigedung. Di Cigedung. Itu memang saya ini karena memang cita-cita terakhir hoyong sekolah gitu kan yayasan, kalau aku nyarira gitu mainnya buburuh tuluy gitu ya. Nah, jadi sekarang ini saya sudah memini jadi ada guru kepala sekolah gitunya, dan memang sampai hari ini berjalan normal itu alhamdulillah, dan perkembangannya siswa pun bagus lah insya Allah, kepercayaan masyarakat pun bagus. Dan tugasnya sangat luar biasa besar sebetulnya. Tanggung jawabnya besar karena memang setiap pendidik pasti mengetahui bahwa tugas dan tanggung jawabnya itu sangat luar biasa besar, harus menciptakan generasi selanjutnya yang memiliki intelektual yang baik, budi pekerti yang baik juga. Betul. Nah, saya ingin mengkonfirmasi sebetulnya karena di Instagram, di media sosial itu ada isu terkait guru honorer yang membakar sekolah, kantor gitu. Betul. Nah itu awal kronologinya masalah tersebut bisa terjadi itu kumaha teh? Iya, memang dulu teh ada salah seorang guru Sukwan, beliau mengabdi entah berapa tahun, tapi yang disebutkan gitu ya, karena memang saya tidak begitu menyaksikan lebih intens gitu. Tapi yang jelas ketika dikonfirmasi dengan pihak dinas pendidikan, Sukwan tersebut telah mengabdi lama gitu ya, tapi yang 2 tahunnya tidak dibayar oleh kepala sekolah gitu, entah kenapa tidak dibayar. Nah ini pun tidak dijelaskan kenapa tidak dibayar, karena apapun alasannya, kalau memang dari dulu itu ada BP3 mencek orang mah aya iuran, ya iuran pasti masuk. Nah mungkin terputus gitu sejarahnya gitu dari kepala sekolah. Nah memang ayeuna teh kasakola keluar deui atau kumaha gitu, atau memang hanya hitungan beliau gitu. Tapi yang jelas dia itu punya unek-unek gitunya, sudah mengabdi begitu lama ya, nanti anu teu kabayar nama 2 tahun gitu. Jadi bukan 24 tahun, 24 bulan gitu, maafnya. Jadi 2 tahun teu kabayar bener. Nah, anjeunna berangkat kasab gitu, kusabab ari namina honorer atunya meureun ku sakitu-kitu nawe gitu. Eser iya gitunya. Nah, dia mencari nafkah yang lebih besar, jadi berangkatlah untuk berusaha, dan kembalinya ke Cikelet atau ke Kabupaten Garut
dia kan di PHK tidak punya apa muncul orang bingung iya rek usahakan naon. Nah emang beureun ku ayeuna masa lalu anjeunna teu dibayar teh sumping ka sakola ngabakar kantor gitunya. Ngabakar kantor kan viral gitunya, viral di masyarakat. Nah, makanya ini menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan. Nah, sebenarnya ini adalah keberkahan. Kenapa dijadikan berkah? Nyaman terus ngabakar sekolah, nya dibayar gitu ku. Dinas Pendidikan ya. Gitu. Jangan upami kena pasal misalnya terus kena pasal, tapi iya dihampura, diampuni oleh Dinas Pendidikan dan dikembalikanlah uang yang memang nanti anu 2 tahun nanti dibayar ke sukuan tersebut sebesar 6 juta. Nah, gitu ya. Ia sebenarnya harus berterima kasih pada sukuan tersebut. Pertama terjadi di di penjara gitunya, terjadi di penjara justru kayak pahala kayak muncul orang mah kayak ngayeuna keberkahan gitunya dibayar langsung gitunya. Nah iyalah iya hanya sebatas meluruskan, jadi bukan berarti dia itu 24 tahun hanya dibayar 6 juta itu salah, tapi 24 bulan gitu. Nah kesalahan dia itu adalah membakar. Seharusnya dia itu datang dulu silaturahmi gitu ya, silaturahmi ka sakola. Ya abdi teh kantos di damel kapungkur, zaman kapungkur gitu ka kepala nu ayeuna teh. Ieu mah langsung datang ka sakola langsung ngabakar. Nah eta nu janten ieu mah. Jadi diklarifikasi ya untuk kawan-kawan netizen yang mungkin tidak tahu nih informasi anu sabenerna teh seperti kumaha, karena memang di akun Instagramnya Disdik Garut itu teh banyak komentar-komentar yang karena 24 tahun mengabdi dibayar genep juta gitu. Terus nah membakar karena tidak dibayar seperti itu. Jadi nu leres nama nyata nu teu dibayar teh 2 tahun. Terus kerja tanpa konfirmasi ke pihak sekolah gitu ya. Jadi keluar nanti tanpa konfirmasi, datang lagi tanpa konfirmasi gitu. Itu memang sanajan ya secara etika dan moral memang sesuai lah gitunya, ketika datang harusnya silaturahmi ngobrol gitu, tapi ini langsung bakar karena itu merugikan kan aset itu sebenarnya sekolah teh gitu. Nah terus juga ada beberapa komentar di dia mengenai gaji honor, kan memang mungkin iya teh cenah seperti gunung es katinggali nama saya tapi meureun di jero nama loba guru-guru honorer di Kabupaten Garut anu memang dalam tanda petik telat dibayarna gitu telat dibayarna hingga pada akhirnya cenah aku kudu ngabakar heula sakolana masing-masing gitu. Sakabupaten dibakar heula sakolana baru menang gaji gitu cenah. Karena memang di tiap sekolah pasti rata-rata gitunya, rata-rata hampir sama. Ketika datang bos dibayar gitunya. Nah dibayar lagi memang sesuai lah sareng jadi payah anjeuna misalnya upami ayeuna kalkulasi meureun jeung tukang tembok jeung tukang laden jauh lah gitunya dari api gitunya. Nah tapi ya kan yang namanya guru dituntut itu yang paling utama adalah mengajarkan untuk memanfaatkan ilmu gitunya, karena selebihnya itu mungkin karena masih banyak waktu guru itu, kelebihan guru itu banyak waktu yang tersisa, nah bisa dimanfaatkan, bisa dengan dagang online atau lain sebagainya lah, banyak hal yang bisa dikerjakan. Karena memang kalau guru honorer memang setiap sekolah itu tidak dibiayai langsung gitunya oleh kepala sekolah, tapi menunggu bos sampai 4 bulan atau 3 bulan gitu. Nah setelah itu dibayar rata-rata kisaran ada yang 500 sampai 1 juta ya gitu di tiap sekolah. Nah ada juga memang sekolah seperti di yayasan yang sudah bonafide gitunya, saya katakanlah seperti di Persis atau DA itu memang lebih gitunya karena gajinya. Nah itu beda kalau memang di yayasan itu tiap bulan, tapi rata-rata kalau yang ada di pemerintah atau yang di dinas yang di bawah naungan Dinas Pendidikan rata-rata memang per 3 bulan atau kalau telatnya bos itu sampai 4 bulan. 4 bulan gitu ya. Kita itu memang betul. Terus dari permasalahan ini banyak komentar yang menyayangkan karena Dinas Pendidikan katanya tidak
apa ya, tidak mengonversi nilai mata uang tahun 98, kan ini kasusnya 96 sampai 98, 2 tahun tuh. Oh, iya iya. Kan ada inflasi tuh. Iya. Nah, harusnya kan lebih dari 6 juta gitu. Oh, yang tadi mungkin ini Iya, yang masih yang tadi. Kalau itu memang muncul bahasa orang mah karidoan lah gitunya, karidoan karena sulit untuk dikonfirmasi ulang ke pihak sekolah ataupun kepala sekolah yang masa dia ketika bekerja di situ berapa tuh misalkan gajinya waktu itu gitu. Oh, jadi udah ganti kepala sekolah? Udah ganti kepala sekolah, udah lama. Iya. 3 periodean lah gitunya. Nah, ini yang sulit gitu. Kalau misalkan masih kurang, ya itu memang kemampuannya segitu, tidak dikonversi ke mata uang gitu ya. Ya muncul bahas orang masa gitu teh harusnya berterima kasih, harusnya nuhun gitu segitu gitu. Karena pulang semestinya adalah hampa atau paling tidak mungkin dia itu sudah dijeruji besi sampai sekarang gitu karena kesalahannya itu, tapi ini sudah dimaafkan, dikasih imbalan begitu ya. Nah, ini mungkin ada beberapa orang kan kalau orang lain melihat mah udah we misalkan geus ngebakar gitu mah diasupkeun dibeskeun kan. Tapi ini adalah pemafhuman dari orang dari dinas pendidikan memahami gitu karena keadaan gitunya yang mungkin ada uangnya segitu. Gitu. Ya. Jadi disclaimer untuk kawan-kawan. Jadi kita di sini untuk menyajikan pandangan yang objektif gitu ya, bukan karena memang kita tidak menyukai guru tersebut gitu ya, atau oknum tersebut gitu. Akan tetapi ya kita memiliki pandangan atau tidak membela, seolah-olah tidak membela guru tersebut gitu yang tidak digaji 2 tahun gitu, bukan. Tapi kita mencoba untuk memberikan sajian pikiran yang lebih objektif dan otentik, karena memang merusak fasilitas itu adalah sesuatu hal yang tidak dibenarkan tidak juga. Dibenarkan oleh negara, betul. Oke, terus untuk guru honorer yang kebijakan pemerintah yang mau menghapus guru honorer, ini memang sedang hangatnya diperbincangkan. Saya senang itu ya bicara masalah ini. Ini runut dari awal. Pertama itu ada PP nomor 48 tahun 2005. Ya. Yang itu mengisyaratkan bahwa pengabdi ataupun guru ataupun tenaga lainnya yang dibiayai oleh APBD APBN itu diangkat secara langsung maksimal Desember 2005. Dan itu adalah tonggak pertama mereka yang ada GB dulu itu atau TKK gitunya 2000 GB tenan guru bantu. Oh, guru bantu. Ya, itu ya 2006 sampai 2010 itu secara langsung atau dengan daftar tunggu mereka diangkat sampai 2010 gitu ya. Iya. Jadi yang GB ataupun yang TKK kalau di tenaga teknis lainnya atau di Pemda ataupun di yang lainnya ya. Nah, ini dengan PP 48 tahun 2005. Nah, setelah 2010 ini ada keresahan. Kenapa? Karena orang-orang yang mengabdi di pemerintah gitunya yang hanya punya SK dari kepala dinas, SK dari kepala sekolah, yang dibayai oleh bos, yang dibayai oleh kantor, kenapa ini tidak sama-sama itu diangkat? Kok yang dibayai saja? Nah, ini keresahan sehingga waktu itu mengadakan aksi ke Jakarta besar-besaran 2011 kalau tidak salah aksinya, maka membuahkan hasil. Dirubahlah PP nomor 48 2005 itu dengan PP nomor 56 tahun 2012. Oh, itu teh hasil dari aksi 2011. Nah, guru-guru honorer semua. Nah, tapi ini kan imbasnya kepada semua. PP 56 tahun 2012 itu mengisyaratkan orang yang mengabdi di pemerintahan yang tidak dibayar APBN ataupun APBD ini harus diangkat. Maka tahun 2014 diadakanlah tes CPNS, tes CPNS gitu ya. Nah, dari Garut itu guru itu sampai 1025. Ini sangat luar biasa besar itu 1025 betul. Gitu ya. Nah, 2014 itu selesai PP 56 tahun 2012 itu sudah selesai karena dianggap
memang selesai juga gitu. Ya. Digantilah dengan undang-undang nomor nomor 5 tahun 2014 tentang undang-undang ASN. Iya. Maka kesananya adalah P3K. Mm-mm. Isyarat daripada undang-undang ASN bahwa di kita itu hanya ada guru PNS dan P3K. P3K ya. Jadi sudah tidak ada honorer. Nah, maka beberapa kali itu diangkat ke prolegnas supaya direvisi gitunya undang-undang ASN ini tidak berhasil. Maka sampai sekarang bahwa nampaknya ini adalah sudah akan menjadi keputusan akhir, tidak akan ada lagi revisi, maka sudah tidak ada lagi honorer, harus P3K dan PNS. Yeah. Tentunya di kemudian hari. Maka ini perbincangan hangat rame di muka bumi ini gitunya. Kemana karena hadir rumah kan aku mah. Ini sebenarnya ada teknis lain nantinya gitunya. Apakah memang semua itu diakomodir ke P3K? Saya rasa pemerintah itu tidak mungkin akan bucuk orang mah sekejam gitunya. Mungkin ada hal lain yang nanti akan mengopen. Toh ternyata juga sekarang bahwa di tahun 2021, 2022 bahwa ada pemerintah itu mengangkat Garut itunya mengangkat sampai 3.330 guru honorer. Nah, ini adalah yang sudah dites pada tahun 2021. Oh, tahun kemarin. Tahun kemarin 2021. Nah, ini kalau di tahun 2021 ini nampaknya ada PP yang memang sangat bukan merendahkan. Jadi tidak berkeadilan yang merata karena memang di Permen Pan RB nomor 18 tahun 2021 itu bahwa yang diangkat menjadi P3K itu adalah mereka yang sekolah yang utamanya adalah sekolah induk. Nah, ini adalah sangat mengkhianati karena banyak nilai yang di bawah karena bukan induk, maka yang diangkat adalah yang di induk. Yeah. Jadi di luar sana yang nilainya besar juga tidak berpengaruh karena tidak di sekolah induk. Di sekolah induk. Nah, muncul sekarang PP yang baru Permen Pan RB nomor 20 tahun 2022. Ini adalah disambut sangat baik karena yang pertama adalah di Permen Pan RB itu THK tenaga honorer kategori 2 itu ya yang pertama, yang kedua adalah yang sudah passing grade, yang ketiga adalah mereka yang ada di negeri gitu, yang keempat adalah mereka yang mengabdi di swasta, yang terakhir. Maka ini adalah saya rasa disambut baik oleh semua pihak karena itulah yang dinamakan berkeadilan gitu ya. Mereka yang sudah mengabdi lama itu bisa langsung menjadi P3K gitu ya, yang sudah passing grade pada 2021 begitu. Nah inilah bahwa perjalanan honorer ini cukup lumayan panjang sampai sekarang itu Garut itu sudah memberikan kuota atau ke pihak Kementerian Keuangan Kemenpan RB itu sampai 3.330 untuk diangkat menjadi P3 tahun 2022 begitu. Tapi untuk awal-awal ada pro kontra juga kan untuk P3K. Memang pro kontra itu ketika waktu tahun 2021. Kenapa yang tadi Permenpan itu yang nilainya besar, kenapa yang diangkat itu yang induk. Nah itu walaupun nilainya kecil gitu ya, passing grade itu 320 gitu ya, nilai yang besar banyak, misalkan yang 700 sampai 700. Nah ini adalah terjadi gejolak gitu ya. Nah pada akhirnya pemerintah tidak dikejam itu muncul itu Permenpan RB yang baru. Ternyata diakomodir yang sudah PG, passing grade ya. Baik itu yang P1, P2, P3. Nah sekarang itu ada permasalahan. 3.330 itu dikatakan overload. Overloadnya ada 2 mata pelajaran yang memang paling banyak di Garut. Bahasa Inggris dan PAI. Maka tertinggal 184. Ya. Nah ini jadi masalah.
ya, karena dimasukkan sekarang overload, tidak masuk karena kebutuhan sudah tertentu. Akhirnya pemerintah kabupaten memberikan kebijakan, memberikan penawaran kepada yang 180 orang dipanggil. Apakah mau menunggu dengan White Indies atau memang mengabdi di luar Kabupaten Garut, di Kuningan, Papua dan Maluku. Itu silakan pilih. Jadi pemerintah Kabupaten Garut memberikan opsi ini. Opsi ditawarkan kepada yang 180 orang. 184 orang yang dari bahasa Inggris dan PAI. Karena kebutuhan di Kabupaten Garut sudah terpenuhi semua, baik SMP dan SD, begitu. Nah ini. Tapi untuk di kabupaten-kabupaten yang tadi disebutkan itu kosong. Itu. Tapi nampaknya ini mereka kayaknya White Indies ada juga yang memang Kuningan agak dekat kan, mungkin ke Kuningan. Karena kalau misalkan White Indies mereka berpikir tahun kapan kita bisa diangkat gitu kan. Nah ini juga, tapi sekarang ini masih diperbincangkan, masih apakah bisa misalkan nanti disebutnya DPK di swasta begitu ya, yang 184 di swasta dulu, nanti ketika negeri misalkan butuh, nah dimasukkan atau seperti apa. Tapi yang jelas bahwa sikap dari pemerintah yang namanya P3K itu adalah dalam naungan pemerintahan Kabupaten Garut, Dinas Pendidikan. Jadi yang tadinya dari swasta ya tetap harus ngabdinya di Dinas Pendidikan pemerintah gitu. Tapi kalau P3K makan bisa di swastanya, asal di sekolah induk kan gitu? Oh enggak, kalau awalnya dari swasta boleh, tapi ketika sudah menjadi P3K harus di Dinas Pendidikan yang berada di naungan Dinas Pendidikan begitu. Nah ini, tapi kan sekolah negeri itu kan semua di Dinas Pendidikan semua. Iya betul. Misalnya gini, saya punya satuan pendidikan swasta, ikutlah induknya kan di sini, terus keterima kan bisa di sini ngajarnya kan di swasta, di sekolah induk. Nah sekarang ini saya juga belum tahu juklak juknisna tetap harus ada di negeri. Waduh. Ketika sudah diangkat menjadi P3K. Atau hari gitu mah di 2023 teh masih aya honorer. Di 2023 masih justru masih aya honorer. Ayeuna abi ngabayangkeunna kieu misalkan barudak misalkan di satu perguruan tinggi sekian ratus orang mahasiswa keguruan lulus, kan mau langsung diangkat, bakal jadi guru honorer kan? Guru honorer. Dan di swasta deh. Nah justru ieu teh kan masih berupa muncul urang warning keneh, itunya warning. Jadi di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 teh memang, nah kapan ini akan diterapkan gitu, urang mah gitunya. Kapan ini akan diterapkan? Tapi kan lambat laun ini pemerintah itu akan memberikan akan ada lagi nanti juknis yang terbaru. Nah tadi yang sebutkan ketika misalkan sekolah gitunya membutuhkan guru honorer, nah harap disebut honorer kene. Nah ini kan jadi masalah gitunya. Atau memang muncul orang mah langsung diangkat jadi P3K, ini juga akan jadi masalah. Masalah betul. Masalahnya bagi apa? Apakah misalnya nanti memenuhi itu misalnya ataupun ayat anggaran mana muncul orang malah gitu kalau P3K gitu, karena disesuaikan dengan anggaran juga. Atau memang misalkan hanya sebatas namanya bukan honorer atau apa nanti kalau seperti itu. Maka ini sebenarnya susah saya menafsirkan kumaha engke teh lamun ayeuna misalkan da sakola bakal tuluy aya gitunya. Ayeuna perguruan tinggi tudungan warkeun gitunya. Sama ini juga saya jadi menganalisa rek dikumahakeun ieu gitunya. Nah ini gitu. Terutama mereka yang berada di saya merasa prihatin yang berada di Pemda, Satpol PP itu banyak suplanya. Betul. Ya rek dikumahakeun ieu. Wah kacipta ayeuna membludakna lamun ayeuna misalkan dihapus nonte demo bakal besar-besaran gitu. Nah ini maka ini adalah mungkin ada kebijakan lain nanti terutama dari daerah. Tapi ini bukan berarti final bahwa penghapusan honorer ini adalah penggelembungan isu yang memang
belum jelas gitu di mana ya asalnya gitunya. Walaupun memang di undang-undang ASN memang sudah ada gitunya. Nah ini gitu. Jadi sebenarnya kan isu anu berkembang di masyarakat mah jadi seolah-olah ketika ada pengangkatan P3K kan ngantrinya. Ngantri karena misalkan tahun pengabdian lebih lama itu kan lebih diutamakan gitu. Terus dan lain-lain lah gitunya permasalahan-permasalahan. Nah, saya baca di media online di Kabupaten Garut, Bupati dalam tanda petik sedikit kewalahan dengan jumlah P3K yang akan diangkat. Ya termasuk Ranus 184 tadi gitunya. Dengan alasan anggaran memang jangan gaji teh kurang ieu teh keur mah Kabupaten Garut teh lebih banyak ku belanja tidak langsung gaji karyawan lebih banyak nate daripada proses belanja langsung seperti gitu. Nah, akhirnya ditambahan ku P3K lamun teu ti APBN kan pasti bakal dianggar di daerah kita tidak siap nate dalam tanda petiknya Bupati Garut teh teu siap teh eta lamun ayeuna teu kaluar ti APBN nya pasti bakal ku urang lah gitu. Sementara anggaran urang teh kan sakieu-kieuna cenah gitu. Memang ini keterbatasan anggaran untuk Kabupaten Garut, betul apa yang dikatakan tadi. Ketika besar-besaran kita misalkan merekrut daripada P3K ini adalah menjadi kewalahan begitunya. Jadi mencek urang mah tiap tahun kayak bakal bisa, tapi si Gana meureun moal aya nonton infrastruktur gitu. Nah, kadinya nah, memang ini juga kita harus memahami dan pemerintah Garut pun kalau terutusan misalkan hanya fokus kepada P3K ini pun adalah nantinya akan seperti apa infrastruktur nanti ke depan gitu di Kabupaten Garut gitu. Nah ini memang menjadi polemik sekaligus saya pun terus menganalisa setelah nanti misalkan yang ada honorer yang ada adalah PNS dan P3K. Nah ini pun kira-kira akan apa yang disebut untuk honorer gitu. Nah ini menjadi masih menjadi dinanti-nanti gitu. Oke. Terus Kang saya masa kieu lamun mikirkeun kehidupan seorang gurunya jasana sangat luar biasa bagi proses pembentukan pribadi abdi we nya secara khusus gitu secara secara pribadi we jasana luar biasa. Tapi lamun dipikir-pikir gitunya kehidupan guru terus lamun dibandingkan kan guru teh sanajan honorer geus nyiptakeun pengusaha terus tokoh-tokoh pendidikan, terus politisi, segala rupa geus aya kitu komplit gitu teh. Tapi ningali guru lamun balik ka lembur gitu, Gusti Agung masih kene dalam tanda petik secara materi gitunya da nu katingali kan. Merasa siga nu teu diperhatikeun gitu ku pemerintah teh. Nah, pertanyaanna kieu sebenarnya untuk meningkatkan mutu pendidikan guru honorer guru teh kudu disupport kesejahteraan heula atau kualitas cara mendidikna gitu. Nah, sekarang ini adalah saya menganalisa pada dasarnya bahwa ada undang-undang guru nomor 14 tahun 2005. Itu kan undang-undang guru dan dosen. Itu undang-undang guru dan dosen bahwa kesejahteraan ini adalah harus disupport untuk guru. Nah, buktinya ada TPG atau lebih ke sertifikasi lah bentuk bahasa ilmiah gitu. Pemerintah untuk guru honorer ataupun yang PNS disediakanlah yaitu sertifikasi. Sekarang ada guru penggerak itu sama ada aya bonusna gitunya. Nah, ini kepada setiap guru baik itu di swasta ataupun di negeri, mereka yang sudah belajar lebih dari 5 tahun gitunya bisa mengajukan untuk PPG ya, program guru dalam jabatan atau yang disebut sertifikasi. Nah, ini pun adalah untuk yang sekarang memang agak rumit free testnya begitu ya. Beda dengan dulu yang disebut dengan portofolio itu lebih mudah lah gitu, lebih mudah. Nah, sekarang ini memang lebih susah gitu untuk menempuh sertifikasi juga. Maka
kalau tadi dikatakan apakah ini adalah harus disupport kesejahteraan atau memang disupport kualitas gurunya. Ini dua-duanya sangat penting karena kenapa sekarang misalkan saya masih ingat ketika zaman kurikulum 2004 ya. Kurikulum 2004 ini sangat tidak jauh dengan kurikulum 2013 atau yang sekarang disebut dengan kurikulum apalagi dengan kurikulum merdeka gitu ya. Nah, untuk menempuh kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka ini adalah guru itu mau tidak mau dipaksakan harus paham. Dipaksakan. Di sisi lain guru itu butuh dengan kesejahteraan. Begitu. Jadi sebenarnya pemerintah ketika misalkan ini ingin menaikkan mutu atau ini ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, saya rasa lebih baik adalah disupport dulu kesejahteraannya supaya tenang. Sok orang ini misal kena erek ngerjakeun naon ari budak jeung pamajikan geus kabiayaan mah kan tenang ngerjakeun naon oge. Jongjon gitu. Jongjon. Ieu ayeuna aya kurikulum nu baru. Kurikulum merdeka gitu nya kurikulum 2013 pun semua guru teh can paham ya. Can paham gitu kan deh. Sabab naon guru mah diajar tulung gitunya diajar tulung kok kamari Covid gitunya ieu datang kurikulum anu baru. Nah, erek di mana ayeuna erek mensupport kesejahteraanna. Da erek menempuh sertifikasi hese. Menempuh ayeuna mun disebutkeun ayeuna P3K tetap harus tes OG gitunya. Nah, makanya kepada pemerintah sebenarnya pemerintah itu memang trik-trik untuk misal kena mencerdaskan guru mah sudah banyak gitunya. Tapi ini bagaimana mensupport guru supaya daga sejahtera mah bakal bisa tenang gitunya erek kurikulum merdeka engke arek kurikulum naon ge teu jadi masalah. Ayeuna mah kudu ayeuna karena kurikulum merdeka ieu can beresna eta gitunya. Jadi ieu teh memang polemik ayeuna di guru anu dihadapi ku guru ayeuna terutama guru honorer gitunya memang muncul orang mah keur bingung ayeuna teh. Jadi mun keur ngariung teh canggih beres na kurikulum 2017 datang kurikulum nu anyar kudu diajar deui urang teh cenah tah gitu. Rek iraha ngamanfaatkeunana gitu. Ngamanfaatkeun ayeuna kurikulum 2017 can pati paham gitu ya, can paham sadayana. Datang anu baru kudu diajar deui rek iraha ngamanfaatkeun eta ilmu. Nah ini maka kalau muncul orang mendeket jeung menteri geus tah nu aya heula da sarua muncul urang mah juga rek kurikulum naon oge ngabantu karakter memang ayeuna zaman 2004 teu ngabentuk karakter bahkan lebih halus akhlakna adabna gitu walaupun memang sejak kurikulum misalkan lebih rendah tapi kan pembentukan pribadi kan lebih baik gitu betul kapungkur mah 10 meter panih jeung guru teh ngadepok coba ayeuna barudak. Nah ini adalah sedikit pergeseran gitunya entah apa gitunya apakah ini adalah dosa dari kurikulum atau dosa guru atau pribadinya mungkin gitu ya yang memang tidak paham tentang adab ataupun akhlak. Nah maka saya rasa dengan berbagai kurikulum pun sebaiknya bahwa haruslah dianalisa lebih dulu adalah ditekankan untuk mensupport kesejahteraan guru. Nah, jadi sebetulnya jadi guru tuh lamun boga awak tilu mah bisa kabadanan gitu. Iya mah hiji nya kudu memenuhi kebutuhan ekonomi gitu nya. Karena geus jadi rahasia umum lah kalau gaji guru honorer mah sakitu-kituna gitu. Terus anu kadua kudu ngajar, anu katilu kudu nyiapkeun administrasi sekolah. Gitu. Jadi bener-bener paciung pada akhirnya masih cingel lah gitu. Masalah akreditasi atau evaluasi sekolah aku mah engkewe gitu. Nah jadi pemerintah oke sebenarnya mah kudu memikirkannya nepikeun ka hal-hal teknis karena memang permasalahan-permasalahannya tujuan hade narasi we gagah gitu. Tapi ketika prakana mah teu mikirkeun kumaha guru teh gitu ya. Betul. Jadi nu pada akhirnya ka dieu teu nepi ka ditu teu nepi gitu tah. Jadi nu ayeuna lucu teh anu paling ditekan lebih sibuk ayeuna teh naon operator karunya. Jadi anu pagawean kepala sekolah diberesan ke operator. Pagawean guru tapi tidak semua maaf gitunya. Jadi kawan-kawan ini tidak semua itunya ada 1 atau 2 orang mungkin. Saya hanya melihat saja
pagawean misalkan anu guru kelas diberesan ku Operator. Sabab naon tidak semua memahami ataupun terutama IT. Itunya sok anu usiana ayeuna misalkan 60 Kaluhurnya kaluhur apa anu kelahiranna maaf dari 60 mah geus pensiun itu pensiun. Jadi anu non teh 50 kaluhur mah usiana mungkin geus kurang gitunya arek diajar IT geus ketinggalan gitu geus pakojotna ngawe age hese nepung bos kayak gitunya hese nah ini yang menjadi kendala juga gitunya. Jadi ketika dilahirkannya kurikulum yang baru ini nambah pekerjaan baik guru ataupun kepala sekolah. Nah ini nampak lebih riweuh oge ke operator sabab operator sebenarnya lebih kencang gitu untuk memahami apa yang dibutuhkan. Nah, eta paling ieu mah gitu. Nah, sekarang ini adalah yang paling unik itu adanya operator. Padahal itu jantungnya kepala sekolah. Tapi coba lihat kesejahteraannya di mana? Dina bos aya teu aya sebenarnya untuk operator gitunya. Terus ayeuna misalkan non teh untuk ayeuna misalnya diangkat P3K belum ada. Jadi eta operator kumaha tuh? Nah, ini nasib operator sekarang ini adalah maka mencek urang mah geus ngabentuk nyaeta forum khusus nyaeta untuk operator supaya dia juga ada sama punya hak. Karena memang di sekolah itu sebagai jantungnya saya mensupport atau mendukung perjuangan untuk para operator gitu ya. Untuk para operator supaya diperhatikan oleh pemerintah baik pemerintah daerah ataupun pusat. Karena memang operator itu saya rasa unik memang gitunya muncul orang mah kana guru da susah teu aya sugan aya sertifikasi untuk operator teu aya gitunya. Termasuk kemarin insentif pun adalah sebenarnya tidak, tapi ini ada rekan-rekan dari Fagar cepat tanggap supaya operator ini adalah supaya mendapatkan insentif, maka masih punya insentif. Nah, ini adalah untuk kelangsungan hidupnya bagaimana ini operator. Buat anu guru honorer oke, akan koma ieu operator gitu. Anu memang setiap hari, setiap malam mereka itu operator itu harus begadang. Kudu begadang gitu operator mah. Komo ayeuna dibagi rapot pang sibukna. Karena kenaikan kelas pang sibukna operator mah. Nah, maka saya rasa ini adalah saya mensupport Pak kawan-kawan yang operator yang terus memperjuangkan hak-haknya. Saya mensupport sekali karena ini adalah sangat penting gitunya. Coba kalau di sekolah satu sekolah saja tidak operator katinggalan. Nah, naonna rek ayeuna sertifikasina, rek ayeuna DAK namun aya DAK gitunya, rek bantuan naon gitu nyarek arkasna pemaina aya arkas. Nah, ini adalah harus diperhatikan. Maka baik untuk pemerintah Kabupaten Garut dan pemerintah pusat bagaimana nasib operator kelanjutan karena ini sangat penting gitu. Katama kan ayeuna banyak masalah-masalah nu terjadi di operatornya terutama misalkan leung lah anu di kota gitu. Iya. Nu di daerah sinyal. Nah, eta kan jadi permasalahan bahkan pusing lah gitu. Nya nya kudu malam kudu sinyalna bagus gitu. Katama leung upami aya waktu spesna nu rada panjang kumaha keur kapepet gitu. Iya, nah, hal-hal seperti itu nya hal-hal teknis anu memang teu pernah diperhatikan ku pemerintah daerah ataupun pusat karena nya teknologi teh bagi daerah-daerah khususnya anu tertinggal misalkan atau nu di daerah-daerah hiji mah awam gitunya anu kadua aya ngirim data kudu via internet gitunya. Betul. Tapi nya sulit gitu. Susah, benar. Sulit. Memang ini perbaikan untuk signal memang terus dilakukan karena memang sudah semestinya dengan IT gitunya. Memang operator terutama yang di sana yang di selatan memang cukup ngobrol mah cukup bingung gitunya. Mereka harus mencari sinyal yang kuat ketika ada pekerjaan. Nah ini maka saya rasa terutama operator yang ada di selatan ini saya ikut prihatin gitu ya, prihatin karena mereka itu sudah berjuang ayeuna untuk data gitunya, untuk berjuang data, dia juga berjuang bagaimana untuk mendapatkan sinyal. Nah, ini adalah semestinya adalah untuk Kominfo itunya
atau Menteri Komunikasi dan Informasi juga ini harus diperhatikan, terutama daerah-daerah yang memang susah dijangkau oleh sinyal. Itunya kumaha carana supaya ini bisa mendapatkan, karena sekolah ini sekarang ini sudah tidak zamannya misalkan dengan cara manual, ini sudah ketinggalan. Betul. Jadi sudah serba IT, maka saya rasa perbaikan-perbaikan untuk sistem bahwa internetan ataupun signal ini adalah harus diperbaiki supaya memudahkan sekolah ketika harus mengirimkan data ataupun segala macam, karena sekarang ini sudah via online ataupun via internet gitu. Ini. Nah, terus akhirnya kita tidak bisa pungkiri bahwa kemajuan teknologi khususnya di dunia internet itu memiliki peran besar untuk kemajuan mutu pendidikan di Kabupaten Garut. Nah, sejauh ini pendidikan pemerintah Kabupaten Garut nggak support dina masalah sarana prasarana khususnya di internet gitunya, seperti kemudian di teknologi gitu. Kalau di pemerintah Garut memang sudah menyediakan ini, kadang-kadang saya melihat ada yang disebut dengan bantuan laptop, ada itu ya, ataupun komputer, tapi tidak seperti dari pemerintah pusat. Kalau pemerintah pusat itu ya sudah banyak sekarang ini yang namanya bantuan-bantuan untuk TIK. Ya, untuk TIK. Nah, dari pemerintah pusat ini sudah banyak, bahkan setiap sekolah rata-rata sudah mendapatkan gitunya untuk TIK ini gitunya. Kalau sejauh ini bagaimana pemerintah Kabupaten Garut peranannya untuk meningkatkan IT gitunya? Ini memang sudah ada upaya dari Kabupaten Garut gitunya, misalkan bantuan untuk laptop, bantuan untuk komputer ini memang ada, tapi yang lebih besar itu adalah di pemerintah pusat gitu. Jadi pemerintah daerah seolah jadi penyalur aja gitu ya? Penyalur aja, betul. Memang belum merata gitu ya, tapi upaya memang sudah ada gitu ya. Nah, terutama memang ini sekolah-sekolah swasta memang mereka rata-rata ada juga yang memang membeli sendiri gitu ya. Karena memang kebutuhan. Contoh sekarang AKM gitu ya. AKM yang di kelas pertengahan gitu ya, mau tidak mau ini kan sudah berbasis komputer ya. Kalau misalnya di sekolah tidak ada komputer, ya memang harus bergaining dengan sekolah yang lain gitu. Yang namanya bergaining dengan sekolah yang lain gitunya, ini adalah memerlukan transport, memerlukan akomodasi yang memang cukup begitu. Maka memang support untuk keperluan elektronik pun dari pemerintah Garut ini harus betul-betul disupport gitu ya. Dan pemerintah pusat pun harus melihat kalau misalkan belum merata ya harus sampai merata gitu ya. Kalau misalkan di sekolah-sekolah negeri hampir semua mempunyai ataupun sudah over, ada juga yang memang kelebihan begitunya perlengkapannya begitu. Nah, memang di BOS juga ada dicanangkan untuk kebutuhan pembelian kebutuhan untuk internet memang ada ya. Iya, ada. Tapi kan kalau untuk kan dari tahun 2014 zamannya SBY itu kan mengetok APBN 20% untuk pendidikan. Betul. Nah, sejauh ini dari 2014 sampai hari ini 2022 ada perubahan signifikan nggak dari masalah kesejahteraan ataupun anggaran gitu yang diterima? Iya. Kalau sampai 2020% ini kayaknya mungkin saling mengklaim gitu ya. Jadi saling mengklaim bahwa dari kementerian bahwa dari 2000 sampai sekarang katanya ini sampai 20% gitu ya. Tapi kalau melihat zaman dulu itu kelihatan 20% itu memang baik itu sarana prasarana itu memang dilengkapi. Sekarang ini untuk DAK susah itunya, untuk rehab memang susah juga begitu sekarang ini. Terus untuk alat-alat elektronik sekarang ini termasuk susah, yang ada BOS saja begitu. Yang sekarang ini yang berjalan. Jadi, dan kalau zaman dulu itu setiap tahun BOS itu naik. Sekarang ini tidak naik. Dari zaman dulu 2014 zaman SBY sampai sekarang itu nggak naik. Jadi cukup sampai SBY yang naiknya begitu. BOS itu. Jadi per tahun ada 100 atau 150 naik gitu ya zaman dulu itu. Termasuk bahwa anggaran untuk DAK kebutuhan kelas pun dulu itu banyak, sekarang ini masih kurang gitu.
Aduh. Apa mungkin karena memang kemarin berhenti dengan COVID ataupun saya kurang paham gitu ya. Yang jelas bahwa apa itu pengklaman atau apa, yang jelas bahwa katanya sampai 20% katanya. Sampai gitu ya. Nah ini. Akhirnya terjawab tuh pertanyaan saya. Kan saya sering berpikir apabila 20% otomatis kesejahteraan guru naik, sarana prasarana juga lengkap lah, seperti tidak hanya di sekolah-sekolah negeri yang diutamakan teh gitu, komputer tab ke 100 PC gitu. Sementara di sekolah-sekolah swasta apalagi di daerah tombol komputer internet oke hese gitu ta. Iya. Dengan anggaran 20% asa mungkin itu terjadi. Iya, gitu. Kalau hemat saya betul begitu. Hemat saya kayaknya untuk sekarang ini kayaknya ada yang dikurangi gitu ya. Tapi kan dari sana mengklaim 20% gitu nggak ya. untung ngantuk di mana tercecerna kan berapa gitu. Eta jadi misteri di bangsa Indonesia teh eta gitu. Di luhur nama pol kadang mah jadi leutik gitu ta. Kan ini jadi rahasia umum jeung apa tercecerna di mana nah itu memang. Lah, terus abi masuk berpikir seperti lamun masalah pendidikannya terkait kesejahteraan, terus mutu pendidikan, karena iya seolah jika dua bilah mata uang gitu nya. Iya teh guru teh kudu mikirkeun karakter bangsa, anak bangsa di masa yang akan datang. Terus kebutuhan atau kesejahteraan. Nah, masalahnya ketika misal aya isu-isu amoral anak muda, entah itu apapun lah, penting mah amoral, nu disalahkeun teh pasti guru. Padahal dina Tri Pusat Pendidikan makan aya pendidikan orang tua, aya sekolah, aya lingkungan gitu. Tapi seolah-olah setiap isu beredar kesana teh selalu menjudutkan guru gitu. Padahal lamun kita kaji kursa sabaraha jam sih di sekolah, ada loba nama kan di lingkungannya di keluarga gitu. Setuju memang bahwa banyak sekali yang memang terjadi ketika terjadi amoral ini muncul orang disedekeuna teh guru anu salah. So kadang-kadang ditanyakan ujang nyai guruna saha, kadang seperti eta gitunya muncul orang mah kababawa weh gitu guru nama. Padahal bahwa di guru itu hanya berapa jam, 4 sampai 5 jam. Yang paling banyak itu adalah memang di rumah bersama orang tua. Nah, sebenarnya tugas untuk membimbing anak itu yang paling utama bukan guru. Gitu ya. Itu orang tua, orang tua yang tapi menitipkan karena orang tua ini adalah harus mencari nafkah ataupun mungkin tidak paham dengan materi pelajaran yang disuguhkan, maka dititipkan di sekolah. Yang namanya dititipkan gitunya suatu saat akan diambil, nah kita yang akan merawat. Nah, maka sebenarnya ini adalah tanggung jawab lebih besar itu apakah guru ataupun orang tua yang lebih berat tanggung jawab itu sebenarnya orang tua. Betul. Karena dia itu ada kewajiban untuk membimbing anaknya gitunya. Nah, ini adalah yang namanya kematangan berpikir di masyarakat yang variatif. Jadi seolah-olah memang disalahkan guru gitu ketika terjadi amoral. Tapi ketika terjadi kesuksesan ini kadang-kadang ada juga yang tidak melirik gitunya, mencek urang mah kealusan mah hese gitunya, tapi kagorengan mah paling mudah. Nah eta gitu anu teu apal nu teu katingali ge kan aya nama gitu ta. Sajieun ka jadi sadeupa ari kagorengan mana eta, padahal mah banyak sekali yang memang yang sudah guru menciptakan produk gitunya generasi sehingga dia menjadi muncul rumah teknoker dan sebagainya gitunya. Tapi kadang-kadang ini adalah hanya orang tua yang memang menjadi sosok anu paling ketika sukses gitunya. Jadi sukses mah anaknya berkat saya gitunya. Tapi ketika terjadi amoral mah ada guru gitunya. Nah, eta pada nyarita kieu teh datu antun tapi ya benar. Soalnya permasalahan-permasalahan sering kali terjadi di masyarakat kan seperti itu. Terus juga misi ataupun disebut teh harapan, cita-cita bahwa peningkatan kualitas pendidikan teh cek abinya memang bukan hanya di sekolah satuan pendidikan Hungkul, tapi juga pemerintah khususnya di Kabupaten Garut harus mampu ngajak ke masyarakat, ke orang tua khususnya ngadidik budak teh nya kudu bener-bener gitu. Dan
meskipun ya memang di Dinas Pendidikan Makmur Satuan Pendidikan Unggul gitu nya membawahina da ai keluarga mah di bawah naungan RT gitu kayak di Kemendagri gitu katanya. Iya. Tah nya santeuna gitu ketika kan lamun aya sok aya geuningan Kang rapat bersama orang tua gitu. Oh iya. Nah, Dinas Pendidikan Kabupaten Garut teh harus nama terjun gitu untuk sama-sama mengedukasi karena ketika misalkan siswa lulus gitu. Tah pola pikirna teh robah karena aya berbagai faktor lah yang mempengaruhi. Pemikiran robah, tingkah laku robah, segalanya jadi robah gitu. Betul. Sementara anu diajarkeun ku sakola mah datang teu kitu gitu. Iya, benar. Nah, artinya kan lamun erek sakola teh keluarga nitipkeun ka orang tua nitipkeun ke sekolah. Nah, ketika lulus, Dinas Pendidikan harus juga memberikan edukasi ke masyarakat. Tah ayeuna budak tengah dididik, dititipkeun deui ka kolotna gitu. Dari budak makan titipan. Wayana didik gitu. Da tugas jeung tanggung jawab di sekolah geus beres gitu. Jadi lain ngabdi mikirna sok lain ngan saukur ngeluarkeun ijazah unggul gitu Dinas Pendidikan teh gitu, tapi juga memiliki beban moral anu sama besar jeung guru-guru aya di sekolah seperti itu. Iya, betul ini saya diingatkan gitu. Memang ketika sudah orang tua menitipkan anaknya gitunya, memang ini adalah harus ada tanggung jawab tadi dikatakan sebagai pesan moral ke orang tua anak gitu. Sudah kami didik selama 3 tahun gitunya. Ini saya kembalikan silakan untuk dididik kembali. Nah, memang harus ada mencet bahasa dagang mah aya ijab kabul leres eta wajib ijab kabul gitu. Jangan sampai ketika anak menerima ijazah sudah sih goodbye gitu nya. Tidak ada bahasa-bahasa lain. Nah, ini adalah diingatkan supaya memang ada yang nampak bahwa edukasi di masyarakat gitu ya. Jadi sama-sama berarti ini ada tanggung jawab bersama antara pemerintah dinas pendidikan, satuan pendidikan dan memang dan orang tua gitu ya. Nah, memang yang terjadi kadang-kadang ayeuna mah kieu bahwa budak teh tapi dukanya di kota mah simkuring karena memang konsen di Cigedug kadang-kadang barudak teh sakola weh gitunya henteu aya istilah misalkeun ku orang tua teh dijejabkeun dititipkeun aya oge anu teu kitu gitunya. Nah, ini harus mengedukasi juga ke masyarakat supaya memang ketika anaknya sekolah itu menitipkan pada sekolah harusnya ada bahasa kepada sekolah supaya ini tanggung jawab oleh sekolah gitu. Sama baheula mah zaman BP dulu baheula mah zaman simkuring sekolah kapungkur aya disebut BP tilu gitunya. Aya nu disebut oge mun ceuk urang mah perwakilan daripada komite teh baheula mah memang di nonton diberdayakeun gitunya. Ayeuna tos jarang komite teh ayeuna mah rata-rata mun ayeuna misalkeun dak atau muncul urang mah aya rehabeun kakara itunya dibentuk dak. Dulu itu memang ada tanggung jawab komite teh gitunya memperbaiki supaya siswa teh anu tadi dikatakan amoral gitunya ada penyambung lah ke masyarakat lamun guru misalkeun ku sabab tebih atau kumaha gitunya. Nah, ada penyambung dulu itu komite gitunya memang betul gitu. Nah inilah sudah terbalik bahwa bukan terbalik, ada pergeseran gitu. Tanggung jawab untuk komite sekarang ini tanggung jawab komite itu ada di misalkan ketika SPP terus muncul kurang begitunya. Bari itu komite itu ketika SPP bukan ayeuna muncul kurang ngabela para siswa ataupun ngabela para orang tua tapi ngabela sekolah. Ini kesalahan besar begitu di komite ini. Jadi itu kan perwakilan dari siswa dari masyarakat harusnya adalah membela para siswa ya gitu. Ketika misalkan SPP na ageng teuing atau uang bangunanna ageng teuing kan ini malah komite yang memang membelana supaya bayarna ini juga ini saya rasa ini harus diperbaiki dan kita harus sama-sama bagaimana supaya porsi ataupun komite ini betul-betul profesional gitu. Nah, ayeuna kan aya di Kabupaten Garut teh Dewan Pendidikan. Nah, abi jujur kan ieu menduka abi anu terang informasi gitu nya jeung teu ngorek-ngorek masalah Dewan Pendidikan. Duwi ka ayeuna abi teu ngarasa
peran dan fungsina Dewan Pendidikan gitu. Iya. Cing cek akan ya manu memang bergelut di dunia pendidikan tos lama gitu, kumaha eta peran yang karasa teu sih gitu. Bahwa peran Dewan Pendidikan memang sudah ada sejak zaman 2014 gitu ya. Kalau tidak salah di 2014 dibentuk. Oh, dibentuk teh. Kabupaten Garut teh Dewan Pendidikan. Oh, tapi di nasional atau saya? Di nasional teh 2014 justru. Oh, sama. Sama gitu. Oh, enal kene atunya. Asa 2010 hilap deui lah gitu. Tapi yang jelas memang banyak, jadi bukan ayo wae anu memang bertanya cik aya Dewan Pendidikan teh aya teu naon ayeuna pekerjaanna memang banyak itu yang bertanyakan seperti itu. Jadi Dewan Pendidikan memang ini adalah sebagai tanggung jawab untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Garut. Nah, ketika tadi terjadi adanya kesalahan ataupun muncul urang mah non teh SPP-na gede teuing atau napi uang bangunna gede. Nah, ini sebenarnya adalah bagaimana peranan Dewan Pendidikan supaya bahwa kalau sekolah itu teh terlalu besar lah mencek bahasa Nah, memang peranan teh simkuring oge jadi aneh gitu. Jadi ayeuna teh Dewan Pendidikan teh aya anu di bidang PAUD, aya nu bidang PKBM, aya nu bidang SD, aya nu bidang SMP, aya Dewan Pendidikan anu bidang SMA. Nah gitu kan. Jadi, SMA mah di provinsi. Di provinsi memang, tapi kan bisa sareng KCD gitu. Kepala cabang. Jadi ya. Non namina teh garis koordinasi. Nah gitu Dewan Pendidikan gitu. Nah, jadi sekarang ini memang Dewan Pendidikan itu fokusnya orang-orangnya jadi ada yang di SMD, ada yang di SD, SMP, SMA, SMK, dan ada juga yang PKB dan PAUD gitu ya. Nah, terus ini belum kita bicarain tentang mutu pendidikan hari ini. Nah, kieu Kang. Kan itu orang teh dengan ayana teknologi teh kan bisa jadi manfaat, bisa jadi mudaratnya. Iya. Nah, tantangan besar ketika barudak ngekeuweuk HP gitunya, tapi untuk lain untuk kepentingan pembelajaran lah gitu. Iya. Tantangan besarnya naon sih gitu? Sebenarnya dengan pergeserannya dengan IT, dengan ayeuna berbasis online, saya sebenarnya kalau di event itu setuju lah. Jadi setuju zaman SIM kuring baheula sekolah gitunya. Kenapa demikian? Karena waktu zaman dulu tidak berbasis IT, tapi benar efektif gitunya. Dulu saya ketika beres sekolah gitunya ada muncul orang mengaji jam 2 gitunya, terus ayeuna tos asar ngawas deui. Nah, dulu mah bahwa yang namanya maghrib mengaji betul-betul di tiap rumah itu ngaji. Tiap musola, tiap gitunya. Nah, sekarang rek ayeuna baru bangun gitunya di sekolah nyiapeng HP. Nah, ini adalah lebih besar ini sebenarnya kepada mencek bahasa emang mana lebih besar gitu. Karena kenapa demikian? Karena kebanyakan mereka ini memanfaatkan HP itu sekarang walaupun dengan online hanya berapa persen lah, 30%, 20%. Jadi yang paling banyak mah itu memang game. Game, ya betul. Ya, dengan game gitu ya. Apalagi gamenya itu dengan berbayar dan sebagainya gitu. Saya hanya melihat gitu ya di realitas di lapangan. Nah, pergeseran bahwa ketika manual dan berbasis IT ataupun online ini adalah sedikit lebih besar pada madorot kepada. Jadi ada satu sekolah yang memang melarang untuk membawa HP. Saya setuju seperti itu. Betul. Itu kan kebijakan dari Satuan Pendidikan. Gitunya. Walaupun memang misalkan harus berbasis online kan sudah ada komputer gitu di. Di sekolah di sekolah gitunya. Nah, ini mungkin bahwa saya menganalisa di lapangan dengan berbasis IT, berbasis online ini adalah banyaknya madorotnya itu kadang banyak ada anak membunuh gitunya, anak memperkosa, terjadi amoral, asusila dan sebagainya. Nah, mungkin saya cenderung ini karena mereka lebih banyak melihat HP itu tontonan dari HP tidak semuanya baik gitunya. Orang mah muncul orang mah hese nafsu mutmainah mah hanya sedikit, lebih besarnya itu
nafsu syaitonnya. Nah ini jadi kadang anak itu kan menjadi mencek orang mah penasaran ketika ada tontonan yang aneh. Nah inilah yang akan berbahaya gitu. Mohon. Nah itu mungkin. Terakhir Kang, hari ini kan perjuangan Fagar Ya. di Kabupaten Garut memperjuangkan guru-guru honorer, terus juga komitmen menjaga peradaban generasi di masa yang akan datang gitu. Nah, pesan terakhir mengenai perjuangan Fagar hari ini untuk guru-guru honorer seperti apa? Baik, terima kasih. Bahwa memang Fagar ini terus-terusan memperjuangkan hak-hak guru honorer baik negeri ataupun swasta. Saya masih ingat ketika 2006 memperjuangkan hak insentif. Dulu itu hanya 30.000 per bulan gitunya. Sekarang sudah 300.000 per bulan gitu 100%. Ya, betul. Nah, ini apalagi kalau dikaitkan dengan inisiator dari Pak Bupati itu sendiri bahwa guru honorer insentif itu harus sampai 500. Mungkin 2024 ataupun 2023 ini saya akan terus menggedor supaya insentif itu bukan 300 sampai 500 apa yang sudah dijanjikan oleh Bupati Garut gitu pada waktu beliau ingin jadi 2014 dulu gitu ya. Pas waktu kampanye dulu gitu ya, kampanye dulu bahwa guru honorer ini harus insentif 500.000. Dan sekarang memang Pak Rudi nampaknya sudah mendekati sampai 300 gitu ya janji politiknya. Nah, mungkin bahwa 2023 ataupun 2004 ini harus sampai 500 sesuai dengan janjinya. Berarti 2023 Kang? Ya, 2023 terakhir ya, 2023 mudah-mudahan bisa menepatinya supaya bahwa ketika kembalinya ke masyarakat Pak Rudi ini adalah maka nanti ada kenangan terindah untuk guru honorer. Begitupun saya juga melihat bahwa ini yang terus diperjuangkan itu bahwa bukan saja bahwa insentif tapi hak guru itu TPG gitunya atau sertifikasi hak guru juga adalah sebagai P3K. Ini terus perjuangan supaya kuota untuk Kabupaten Garut lebih besar. Karena kalau kuota besar untuk Kabupaten Garut, maka ini adalah keberkahan untuk semua guru honorer supaya muncul urang mah bahwa kesejahteraannya itu betul-betul meningkat begitu. Nah ini jadi saya terus berjuang untuk guru honorer baik yang di negeri ataupun swasta, bukan saja guru tapi tenaga teknis pun ataupun tenaga administrasi ataupun operator ini pun sama yang kami terus kerjakan. Sekarang adalah misalkan kebutuhannya guru, mungkin 2023 ataupun 2004 itu ada kebutuhan tenaga administrasi dan operator begitu. Mudah-mudahan ini menjadi dasar kami untuk terus berjuang, karena Pagar itu bukan saja perjuangan di tingkat daerah tapi ke Jawa Barat pun dan nasional. Ini Pagar ini sudah terpahat di pusat di pemerintahan pusat gitu ya. Sudah tahu keberadaan Fagar ini yang terus memperjuangkan hak untuk guru dan tenaga pendidikan. Jadi untuk guru-guru honorer tidak usah cekasar nama ulah kudu regreg. Selamat oge ka Kikai channel terus berkarya supaya Garut ini betul-betul menjadi pemerhati untuk di tingkat Jawa Barat dan nasional. Amin. Karena memang kemarin juga ada ketua HMI Garut datang ke sini. Mereka juga siap untuk memberikan kontribusi entah itu pikiran dan tenaganya untuk membela hak-hak guru honorer khususnya di Kabupaten Garut. Terus juga ada salah satu penggagas Pojok Peradaban. Pojok Peradaban ini lebih ke komunitas literasi yang memang ingin juga berkontribusi dengan satuan-satuan pendidikan untuk meningkatkan dunia literasi di setiap satuan pendidikan. Gitu. Jadi nanti bakalan ada roadshow. Tagline-nya itu mojok di sekolah gitu. Jadi mojok di sekolah itu mengajak siswa-siswa untuk membaca gitu, karena tadi ketergantungan terhadap teknologi atau gadget itu semakin meningkat. Dan hasil survei dari PISA atau program
International Student Assessment di tahun 2019 itu kan PISA itu membuat survei atau penelitian ke 70 negara. Dan Indonesia itu ada di peringkat 62 dari 70 negara. Artinya minat literasi dari 1000 masyarakat Indonesia itu hanya satu yang memang gemar membaca gitu. Jadi apa ya? Ini adalah kontribusi dari rekan-rekan anak muda Kabupaten Garut karena untuk membantu lah gitu, untuk membantu satuan pendidikan, untuk membantu pemerintah Kabupaten Garut gitu ya. Dan mudah-mudahan di YouTube Kike Channel ini mampu mensinergiskan, mampu mengkolaborasikan dari berbagai dari berbagai kelompok, entah itu mahasiswanya ada HMI dan rekan-rekan mahasiswa yang lain, terus dari kelompok komunitasnya ada pojok peradaban gitu, untuk sama-sama membantu mensinergiskan kemajuan di Kabupaten Garut di masa yang akan datang. Seperti itu, Kang. Baik. Terima kasih, Kang, telah hadir. Mudah-mudahan sehat, lancar, dan kegiatannya dilancarkan dan dilapangkan rezekinya. Siap. Itu saja. Terima kasih untuk penonton setia dari channel Kike ini. Mudah-mudahan ke depan kita mampu bersinergi untuk membangun Kabupaten Garut yang lebih baik. Betul. Salam interupsi. Salam interupsi.